Dunia skincare emang lagi nggak baik-baik aja. Thank you for clicking this video. Devan berbagi info. Beberapa saat yang lalu, kita digembarkan oleh seorang pahlawan di dunia perskincarean yang menyelamatkan banyak wanita Indonesia. Buat teman-teman semua yang belum paham apa itu overclaim, jadi ibaratkan nih ya, kita pakai analogi dulu nih. Kita pakai analogi, kita lagi mau bikin kue. Siapa yang nggak tahu brownies? Misalnya kita mau bikin brownies, kue ya. Kue brownies itu kan identik dengan rasa yang manis. Nah, dalam satu loyang kue brownies itu harusnya dalam resep itu, apabila ingin membuat kue brownies yang manis, yang enak, itu harusnya misalnya nih ya, dikasih gula 500 gram atau setengah kilogram gula. Nah, dalam prosesnya kita bikin kue brownies ini, kita cuma menambahkan 1 sendok gula pasir aja. Nah, ketika kuenya udah jadi, ya tampilannya kan sama aja gitu antara kue brownies yang dikasih setengah kilo gula dengan yang dikasih hanya 1 sendok gula. Secara tampilan kan sama aja gitu. Terus ada artis nih yang bilang, ih beli ya kue brownies ini, kue brownies tuh enak banget. Terus dia makan kue itu dengan enak banget kayak gitu. Dan kita yang ngeliatin itu terbuai, oh kue brownies ini enak, kita beli gitu. Padahal kandungan gulanya itu nggak seperti yang diresepkan seharusnya. Nah, dari analogi ini ya, sebenarnya kalau kita makan kue brownies itu kita keracunan nggak? Enggak kan, nggak keracunan. Tapi dia overclaim, dia bilang bahwa kuenya itu enak, kuenya itu manis, legit, bisa dimakan, enak rasanya. Tapi sebenarnya itu adalah overclaim karena sebenarnya rasanya itu nggak enak. Tapi dia nggak keracunan juga dan nggak terjadi apa-apa, cuma sekedar enak dan nggak enak aja. Tapi sebuah kue brownies yang nggak manis itu rasanya sudah bukan kue brownies lagi. Akhirnya tujuan dari sebuah kue brownies yang enak itu nggak tercapai. Sama seperti skincare. Nah, saya mengedukasi teman-teman semuanya bahwa untuk mencerahkan kulit kita butuh niacinamide itu di angka kisaran 5 sampai dengan 10%. Nah, bayangkan kalau di skincare yang kita pakai itu kandungan niacinamide-nya hanya di bawah 2%. Nggak sampai 2%. Apalagi kalau sampai 0, bayangin ya. Sama seperti kue brownies tadi. Akhirnya rasanya nggak manis. Akhirnya nggak jadi kue brownies yang enak. Sama dengan skincare. Tujuan utama kita pakai skincare apa? Pengen cerah, pengen putih, pengen cantik, pengen glowing. Tapi kalau misalnya takaran niacinamide-nya itu nggak sampai 5%, apalagi 10%, nah tentu aja tujuannya untuk mencerahkan kulit kalian itu nggak akan tercapai sayang. Nah kalau misalnya kalian udah dapatkan produk yang kalian udah beli sampai 10 pot, 20, bahkan kalian udah siapin banyak sekali untuk stok kalian pakai tiap hari, nggak menghasilkan hasil apa-apa, ya untuk apa kalian beli? Terus anehnya di sini ya, si pahlawan skincare ini yang menguak fakta itu dengan hasil-hasil labnya yang akurat, itu dibilang, dia kan cuma jualan produk dia supaya laku, makanya menjatuhkan produk-produk orang lain. Ada lagi yang menghujat beliau itu yang bilang, itu kan hanya cara beliau aja karena iri sama brand-brand lain yang udah besar. Masya Allah, seseorang yang ingin membantu kita membuka mata dan wawasan kita tentang dunia perskincarean, bahan-bahan kimia yang ada di dalam skincare yang selama ini nggak kita tahu, terus beliau kasih tahu, harusnya kita itu terima kasih, bukan malah menghujat dia. Kenapa kalian malah menghujat? Saya aja yang awalnya nggak tahu, akhirnya menjadi tahu karena beliau. Terus Kak, kalau aku udah terlanjur nih pakai skincare yang ternyata di review itu kandungannya overclaim, atau mungkin di review itu mengandung hidroquinone atau mengandung merkuri. Menurut saya itu sebaiknya kalau kalian sudah tahu dan skincare itu udah di review oleh pakar yang udah jujur mengatakan bahwa itu nggak baik buat kulit kalian, sebaiknya langsung berhenti aja. Buat apa kalian mengkonsumsi skincare ya? Konsumsi itu bukan cuma yang dimakan aja ya. Kulit kita ini juga mengkonsumsi, ada pori-pori. Pori-pori itu juga adalah lubang masuknya bahan kimia itu ke dalam tubuh kita. Jadi jangan berpikir, nggak dimakan aja kok nggak masalah. Kalaupun mengandung hal yang berbahaya ataupun overclaim tujuan aku nggak tercapai, ya ngapain kalian bela-belain buang-buang duit untuk sesuatu hal yang nggak baik buat kalian. Saya sudah pakai skincare itu 12 tahun. Jadi saya tuh udah ya lumayan tua ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian melihat muka saya belum kelihatan tua ya karena saya merawat muka saya dengan baik, menggunakan skincare dengan baik. Dan selama 12 tahun saya pakai skincare, ada banyak sekali brand yang udah saya pakai. Ada banyak brand yang bukan cuma saya pakai juga, tapi juga saya jualin. Nah, tapi bukan punya saya. Jangan salah kaprah, saya itu adalah owner sebuah brand yang ingin menjatuhkan brand tertentu. No. Saya memberikan review jujur tentang skincare mana yang memang beneran betul baik dan yang
nggak memberikan pengaruh apa-apa sama kulit kita, hanya menang brandnya aja yang besar, itu ada teman-teman. Dan itu saya review berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena selama 12 tahun ini saya menggunakan skincare, udah hampir semua brand saya coba, mulai dari yang breakout menyebabkan beruntusan, kemudian merah-merah, keluar nanah, jerawatan, dan lain-lain, itu saya sudah ngalamin semuanya, udah hatam, udah hafal. Saya pakai skincare ini, skincare ganti, skincare itu saya sudah tahu hasilnya kayak gimana, dan hingga akhirnya saya mendapatkan kulit yang seperti yang sekarang ini, hingga saya menemukan skincare yang tepat. Itu juga perjuangannya nggak gampang teman-teman. Jadi kalau kalian tuh dikasih tahu sama orang lain, jangan pakai yang ini, mending pakai yang itu aja, berdasarkan pengalaman dari orang yang bilang itu. Nah kan nggak harus kalian itu menjadi dia dulu dengan semua kegagalan dia, baru kalian mau percaya, iya kan? Lebih baik kalau kalian dikasih tahu dan memang itu bukan sekadar opini, tapi ada faktanya didasarkan sama uji lab, terus juga itu pembuktiannya juga udah banyak sekali bener lah, mending kalian percaya aja.